Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita hari ini kami boleh kembali dalam saat teduh bersama. Biarlah sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sambut Yesus dalam hati kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama fokuskan hati, fokuskan pikiranmu. Kita mau menyembah Dia. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti-Mu. Kalau kami punya Bapa seperti-Mu Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau pakai waktu yang berharga ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatan harapku, ku sembah Kau selamanya. Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatan harapku, ku sembahkan selamanya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Dia, ku sembahkan
segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari dari hatimu katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan, mari nikmati kehadirannya. Dia dekat dalam hati kita. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembahmu. Kami rindu
shikira na 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 baya shana na 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 baya shikira na 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 baya shana baya shana na 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 baya shikira na 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 baya shana na 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 baya shikira ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia lebih lagi. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Tuhan, segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan hanya nama-Mu, Tuhan, satu-satunya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hati kami, Tuhan, segenap hatiku
Ini kerinduan kami ya Tuhan, selalu berada dekat-Mu, selalu menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu melayani-Mu. Biarlah kerinduan kami ini ya Bapa, boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati-Mu. Pujian yang terbaik dari hati kami, penyembahan yang paling tulus dari hati kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang berharga ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kami punya untuk menyembah nama-Mu sekali lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara pada setiap kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun hati kami, memberikan pengertian. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap punya Tuhan yang baik. Kita tetap punya Tuhan yang tidak mungkin merancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Dimanapun kau berada, izinkan saya cuma mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan. Lewati masalah, lewati persoalan, lewati badai, lewati pergumulan. Sederhana saya cuma mau katakan, waktu engkau punya Tuhan, kau punya harapan. Waktu engkau punya Tuhan, kau punya jalan keluar. Waktu engkau punya Tuhan, tidak ada masalah yang kau tidak bisa lalui. Amin. Hari ini tetap semangat, hari ini tetap punya pengharapan. Meskipun hari ini engkau jatuh, bukan berarti besok engkau jatuh. Meskipun hari ini engkau jatuh, bukan berarti engkau tidak punya masa depan. Tetap semangat. Orang yang paling berat hari ini Pak, Ibu, adalah orang yang sudah tidak punya harapan. Selama orang itu jatuh sedalam apapun, selama dia punya harapan, dia masih bisa bangkit. Amin. Sama-sama kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya coba mau eksposisi kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita di Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34, saya coba mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah kondisi yang hari itu tidak enak buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan Yesus hari itu bukan hari yang baik buat dia. Ketika dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus disalibkan. Dia harus mengalami persoalan yang begitu berat dalam hidupnya. Tapi satu hal yang saya belajar cuma sederhana dari Lukas 23 ayat 34 ini Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Kita belajar dari Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, hari itu suasana hatinya Tuhan Yesus gimana Bapak Ibu Saudara? Saya percaya dia pasti galau Bapak Ibu Saudara. Dia pasti sakit hatinya itu setengah mati Bapak Ibu Saudara. Petrus menyangkal dia. Orang-orang di sana mencemooh dia. Bahkan dia menerima kenyataan bahwa dia harus terpisah daripada bapaknya. Itu bukan kondisi yang mudah, itu bukan kondisi yang enak. Di mana kenyataan bukan cuma fisik ya Bapak Ibu Saudara, tapi hati dan mental dari Tuhan Yesus itu juga harus dipertaruhkan. Saya belajar sederhana Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah ketika dia ada di bumi ini, dia adalah 100% manusia Bapak Ibu Saudara. Dia punya darah, dia punya daging Bapak Ibu Saudara. Dengan kemanusiaannya, menurut logika saya Bapak Ibu Saudara, harusnya dia marah hari itu. Dan dia punya power loh Bapak Ibu Saudara, dia punya kuasa untuk melakukan apapun yang mungkin hari itu dia mau lakukan. Tapi satu hal yang saya belajar cuma sederhana, dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka." Tuhan berdoa untuk orang-orang yang menyakiti dia. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di tengah kondisi yang gak mudah, gak enak buat dia, tapi dia tetap bisa berdoa untuk orang-orang yang menyakiti dia. Saya cuma mau katakan sederhana untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa akan banyak hal, banyak orang, banyak pribadi yang akan melukai engkau. Kita ketemu sama teman kita bisa melukai kita. Kita punya saudara-saudara kita bisa melukai kita. Kita punya atasan kita bisa melukai kita. Kita punya bawahan kita bisa nusuk kita. Saya tidak memungkiri ketika engkau masih ada di dunia ini, engkau masih bisa terluka. Kita masih bisa kecewa.
Tapi saat teduh ini diadakan Bapak Ibu Saudara untuk mengkoreksi engkau, juga untuk mengkoreksi saya. Untuk membawa kita naik satu level demi satu level. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama hari ini kita mau belajar. Sekalipun kita terluka, adakah engkau tetap mau mengambil keputusan untuk mendoakan orang-orang yang melukai engkau? Itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Itu dahsyat saya katakan. Ketika hati yang hancur itu berdoa untuk orang-orang yang menghancurkan hidupnya, itu luar biasa. Dan itu kita tidak belajar dari orang-orang di luar sana, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa untuk orang-orang yang menyakiti dia. Kita tidak bisa memungkiri. Ada banyak hal, ada banyak orang yang bisa melukai kita. Luka batin Bapak Ibu Saudara, kalau kita kelola dengan baik, itu akan menjadi satu motivasi yang hebat dalam hidup kita untuk kita semakin maju ke depan. Banyak orang Pak, saya lihat tokoh-tokoh sukses, tokoh-tokoh orang kaya di Indonesia ini. Dia dimulai dari mana Bapak? Dimulai dari dihina orang. Ketika dia dihina sama orang, kamu itu bukan siapa-siapa. Itu membuat dia menjadi cambuk buat dia untuk dia bangkit. Dia jadi orang sukses. Tapi ketika luka batin itu tidak dikelola dengan baik, menjadi sebuah kepahitan. Kepahitan itu yang mengubur kita di dalam masalah kita. Sama-sama terluka Bapak Ibu Saudara, tapi respon hatinya beda. Sama-sama terluka. Ketika engkau menjadikan luka itu menjadi sebuah cambukan penyemangat untuk engkau bangkit, engkau jadi pribadi yang luar biasa. Beda orang yang diterpa masalah, orang yang hidup dalam tekanan masalah, sama orang yang hidup gak pernah ditekan sama masalah, hasilnya pasti beda. Orang-orang hebat dimulai hidupnya dari sebuah tekanan. Dan hari ini pilihan ada di tangan setiap kita. Luka pasti terjadi, tapi sikap hatimu, engkau mau terpuruk dalam lukamu, engkau mau terpuruk dalam kepahitanmu, atau engkau mau bangkit. Atau engkau mau meneladani Yesus, saya mau bangkit dari keterlukaan itu. Bahkan saya mau mendoakan orang-orang yang menyakiti saya. Karena dia menyakiti saya jadi punya semangat untuk saya bisa berkembang, untuk saya bisa maju. Tuhan Yesus punya banyak alasan untuk dia membalas, tapi dia tidak membalas. Seringkali dalam hidup ini yang saya dapati ya Bapak Ibu Saudara, kadang kita ini sudah berbuat baik sama orang. Orang itu masih curiga aja sama kita. Kadang kita itu sudah berbuat baik sama orang, orang itu masih naruh yang jelek sama kita. Itu nyebelin Bapak Ibu Saudara. Iya enggak? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara kayak gitu? Engkau itu maksudnya baik sama orang ini. Tapi dia itu negatif thinking sama kita. Oh kamu kayak gini pasti ada maunya. Oh kamu kayak gini, itu nyebelin loh Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap tabur kebaikan. Tetap tabur kebaikan. Tetap tabur doamu untuk orang-orang yang menyakiti engkau. Saya yakin dan percaya ketika engkau terus lakukan itu, terus lakukan itu, terus lakukan itu. Saya percaya hidupmu pasti berubah. Terluka itu pasti. Tapi engkau kepahitan atau enggak, itu masalah keputusan hati. Dan itu 100% menjadi keputusan kita. Caranya kita enggak kepahitan gimana sih hari ini Bapak Ibu Saudara? Sederhana, saya cuma belajar. Tetap berbuat baik. Seperti Tuhan Yesus, sekalipun dia dilukai, dia tetap berbuat baik. Sekalipun kau dilukai, tetap berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, Bapak Ibu, akhirnya kita lupa kalau kita sudah disakiti. Kasarannya gini loh Bapak Ibu, kita tidak gubris. Terserah kamu mau apa, yang penting saya tetap berbuat baik. Saya tetap berbuat baik, saya tetap berbuat baik. Satu hari Pak, saya punya satu orang. Orang ini nyebelin banget buat saya. Jengkelin banget buat saya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang dunia bilang orang ini musuh bebuyutan buat saya Bapak Ibu Saudara. Nyebelin banget Bapak Ibu Saudara. Tapi one day, satu hari Bapak Ibu Saudara, saya dapat kabar kalau orang ini sakit. Dia sakit dan dia mau dioperasi. Operasi yang cukup serius. Malam hari ketika saya masuk dalam saat teduh saya menjadi sebuah pergulatan di hati saya. Saya doain gak ya orang ini? Saya doain gak orang ini? Tapi hari itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia kasih saya pengertian cuma sederhana. Kalau kamu tetap membenci orang itu, kamu membuang energi untuk kebencian. Kita capek sendiri akhirnya. Tapi kalau kamu
memakai energi itu bukan untuk membalas, tapi untuk mendoakan orang itu, berkatmu pasti double. Saya yakin kalau saya ada hari ini Pak, kalau saya bisa bertahan sampai hari ini, kalau hari ini Tuhan masih berkati saya yakin dan percaya, karena saya tidak punya kepahitan. Kalau engkau tidak punya kepahitan, saya yakin dan percaya, hidupmu pasti enak. Percaya Bapak, hidupmu pasti enak. Kita hidup ini tidak ada yang ganjel Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya dapati ketika saya doakan orang itu Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan tidak pernah putus buat hidup saya. Tidak pernah berakhir berkatnya dalam hidup saya. Hari ini jangan membalas. Waktu saya membalas sama dengan saya ngeluarin tenaga untuk membalas orang itu. Bukankah lebih baik kalau tenaga itu saya pakai untuk memberkati orang. Dan hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Percayalah, orang baik Pak, pasti ada aja berkatnya. Orang baik pasti ada aja jalannya. Hari ini tetaplah baik sekalipun keadaan tidak baik. Tetaplah baik sekalipun temanmu tidak baik. Tetaplah baik sekalipun hari ini hidup yang kau jalani bukan hidup yang baik. Ketika Tuhan dari atas sana melihat ada anaknya yang model kayak gini, dia tidak mungkin tahan untuk tidak memberkati engkau. Amin. Hari ini sama-sama apapun keadaanmu, biar firman ini mengkoreksi hidupmu dan mengkoreksi hidupku. Kita tetap mau berbuat baik. Mendoakan orang yang mungkin menyakiti kita. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu. Ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Pergumulan yang kami hadapi hari ini, persoalan yang kami hadapi, bahkan kepahitan, luka yang hari ini sedang kami alami Tuhan, izinkan ini menjadi sebuah semangat bagi kami untuk kami maju ke depan bersama dengan Yesus. Hari ini kami mau buang semua kepahitan, hari ini kami mau buang semua kepedihan hati kami, sebab kami percaya di atas kayu salib engkau sudah selesaikan semuanya. Kalau engkau bisa mengampuni, kami juga mau belajar untuk bisa mengampuni. Hari ini kami mengucapkan berkat buat setiap orang yang ada di sekeliling kami, bahkan orang yang mengecewakan kami. Kami ucapkan berkat bagi mereka dan kami percaya hidup kami juga pasti Tuhan berkati. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.